Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zahratun Fitriyah, pendamping PPH dari LPH UIN. Ini akan menjelaskan cara pengisian manual matrik bahan. Ini letaknya bisa diletakkan di lampirannya lampiran berapa sesuai dengan daftar isi yang ada di SJPH. Jadi ini harus diisi selengkap-lengkapnya. Semakin lengkap pengisiannya, maka insya Allah semakin mempermudah pengajuan sertifikat halal self declare bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Jadi rinciannya untuk matrik bahan ini ada dua lembar. Lembar yang pertama merupakan daftar bahan, ini ya daftar bahan. Kemudian lembar yang kedua adalah daftar bahan yang digunakan pada setiap produk. Saya jelaskan dulu yang pertama. Yang pertama adalah di atas judulnya ya, bisa dilengkapi daftar bahan perusahaan nopo, misalnya perusahaan keripik pisang atau perusahaan nopo mawon nggih, punya bapak-bapak ibu-ibu atau nama produknya boleh dicantumkan di situ. Kemudian kita masuk ke tabel. Yang tabel pertama di situ nomor. Yang tabel kedua, tabel B nggih. Kolom B niku nama dan merek. Jadi nama bahan harus disertai dengan merek. Misalnya saya sebut karena harus dengan merek ya, margarin Blue Band atau margarin Palmia, atau misalnya minyak goreng Sania. Jadi harus berserta mereknya. Kalau tidak bermerek gimana Bu? Misalnya bahan yang digunakan cabai merah segar. Nah, itu tidak ada merek ya. Jadi tidak perlu diberi merek, hanya diberi catatan seperti tadi. Cabai merah segar, atau misalnya kemiri misalnya nggih. Kemiri segar boleh, atau kemiri dari pasar misalnya seperti itu. Jadi diberi keterangan. Atau misalnya menggunakan kalau jahe segar, atau empon kunyit segar gitu nggih. Nah, kalau misalnya itu sudah dikeringkan, maka harus ada label halalnya bapak-bapak ibu-ibu. Jadi misalnya bapak-bapak ibu-ibu menggunakan jahe kering. Nah, jahe yang dikeringkan itu sudah melalui proses. Karena sudah melalui proses, maka harus menggunakan yang berlabel halal. Misalnya menggunakan air ini air apa? Air pam atau air sumur. Nah, kalau air pam, air sumur itu termasuk positif list. Jadi tidak memerlukan sertifikat halalnya, tidak perlu dicantumkan, tidak apa-apa. Tapi kalau bapak-bapak ibu menggunakan air mineral misalnya, air kemasan, itu harus disebutkan mereknya. Air mineral Le Mineral misalnya, atau air mineral Amanah misalnya, harus disebutkan. Dan itu termasuk karena sudah dikemas nggih, sudah melalui proses penyaringan, maka harus yang bersertifikat halal. Jika memang ternyata kok punya saya ndak ada sertifikat halalnya Bu misalnya, maka kami persilahkan untuk menggantinya saja. Untuk diganti, mencari produk pengganti produk yang sama dengan merek lain yang sudah memiliki sertifikat halal. Karena itu jadi salah satu syarat yang penting untuk bapak-bapak dan ibu-ibu mendapatkan sertifikat halal untuk produk jenengan. Itu yang pertama.
Itu untuk kolom nama dan merek. Nah, kemudian yang C, jenis bahan. Ini ada tanda bintang ya di belakang jenis bahan. Yang dimaksud di sini adalah ada catatan di bawahnya termasuk bahan baku, bahan tambahan, atau bahan penolong. Yang disebut bahan baku itu bahan yang utama, yang paling banyak digunakan di produk jenengan. Kalau lemper ya berarti ketannya. Kalau cake berarti tepung terigunya, menteganya. Dalam artian kalau itu tidak ada, tidak jadi produknya gitu. Tidak bisa disebut produk yang diproduksi Bapak Ibu itu tadi gitu. Nah, kalau bahan tambahan ini bahan yang mungkin yang kedua gitu ya. Misalnya bahan tambahan itu gula bisa, atau kalau di lemper tadi itu ya isiannya itu ya. Lemper kan ada isiannya misalnya apa sayur, apa daging, apa ayam. Nah, itu termasuk bahan tambahan. Nah, kemudian kalau bahan penolong ini semacam misalnya baking soda, ovalet, garam, bumbu-bumbu itu ya, untuk peningkat rasa atau penambah rasa. Atau misalnya kan ada yang menggunakan bukan pemanis ya, untuk mempercantik produk. Misalnya kalau kue kering itu taburan kejunya atau kuning telurnya itu ya, walaupun penggunaannya sangat sedikit tetap harus dicantumkan di situ. Itu walaupun penggunaan bahannya itu Ibu meyakini ini halal kok gitu ya, tapi di sini tetap harus dicantumkan. Bahkan air putih aja ya nih nggih, air mineral tadi, air putih lah, air gitu ya, itu harus dicantumkan itu. Nah, tinggal penggunaannya nanti apakah menggunakan air sumur atau air mineral atau air pam itu ya. Nah, itu tetap harus dicantumkan di situ. Itu. Nah, itu untuk kolom C. Kemudian kolom D, produsen, ini biasanya ada di kemasan. Produsen itu berarti yang memproduksi gitu nggih. Produsen itu biasanya di kemasannya ada. Kalau misalnya di kemasannya tidak ada, bisa di tracking, bisa dicari melalui Google, bisa diketik di Google search itu ya. Misalnya ibu-ibu menggunakan merek kismis bermerek apa gitu ya. Itu ditulis di situ. Nah, nanti akan muncul biasanya. Kalau misalnya kok sudah saya cari-cari nggak muncul Bu misalnya, monggo diganti mawon dengan produk yang jelas. Dalam artian jelas kehalalannya dan jelas ini produsennya dari mana gitu. Itu karena kembali lagi itu syarat yang dibutuhkan nggih, syarat yang dibutuhkan agar mempermudah Ibu dan Bapak mendapatkan sertifikat halal. Kemudian negara itu juga biasanya di kemasan tercantum apakah itu dari Indonesia, dalam negeri, ataukah dari luar negeri. Kalau dari luar negeri itu negaranya mana, misalnya apa, Malaysia, atau kalau coklat itu biasanya ada yang dari luar ngeten nggih, atau produk-produk tertentu yang dari luar nggih dicantumkan saja. Nah, kemudian supplier ini biasanya untuk produk-produk impor. Jadi memang produk itu diproduksi di luar negeri, didatangkan ke Indonesia. Nah, di Indonesia ini ada suppliernya. Diterima oleh perusahaan di Indonesia, supplier itu disebutnya. Biasanya juga tercantum di kemasan. Kalau lah tidak ada bisa di tracking, bisa dicari di Google search itu tadi. Kemudian lembaga penerbit sertifikat halal. Ini yang dimaksud adalah lembaga yang menerbitkan sertifikat halal untuk produk bahan baku yang Ibu pakai.
Misalnya tepung terigu. Nah, oh ini tepung terigunya sudah ada label halalnya. Yang mengeluarkan label halalnya adalah LP POM MUI seperti itu. Atau misalnya ada lembaga halal dari Malaysia. Itu kan kalau produk-produk Malaysia itu beda nggih. Label halalnya itu agak berbeda. Sama-sama ada tulisan halal tapi ada berbeda di tulisan yang melingkari itu. Nah, berarti itu yang mengeluarkan bukan MUI nggih. Nah, itu ditulis di situ lembaganya apa gitu. Ada biasanya itu di kemasan tulisannya. Kemudian selanjutnya kolom H itu adalah nomor sertifikat halal. Ini juga wajib Bapak-bapak, Ibu-ibu. Jadi harus yang produk bahan baku itu yang jenengan gunakan itu harus yang sudah bersertifikat halal. Untuk produk-produk yang memang bukan positif list gitu ya. Kayak tadi kalau positif list itu niku yang bahan alami tanpa melalui pengolahan gitu ya. Kayak misalnya sayuran itu kan belum ada pengolahan. Tadi jahe segar, cabai segar misalnya seperti itu maka tidak perlu ada sertifikat halalnya. Hanya di bagian nomor sertifikat halal ini perlu diberi tulisan juga gitu. Tulisannya apa? Untuk produk-produk yang positif list bisa diberi tulisan asal ibu membeli itu di mana, misalnya membeli di pasar atau langsung ke petani atau ke penanamnya langsung gitu ya, atau misalnya menanam sendiri gitu ya. Kalau menanam sendiri bisa ditulis dari kebun misalnya, dari kebun pribadi misalnya, seperti itu boleh. Nah, itu diisinya di kolom ini, di kolom nomor sertifikat halal, karena itu termasuk positif list itu. Nah, kalau ada yang bingung ini positif list atau bukan, silahkan tanyakan ke saya. Boleh langsung WA, Bu, saya menggunakan ini tidak ada label halalnya. Ini boleh atau tidak, misalnya seperti gula Jawa. Gula Jawa itu kan sudah mengalami proses. Dan orang jual gula Jawa di pasar tuh ndak ada kemasannya, ndak ada label halalnya nggih. Nah, ternyata niku sampun masuk ke positif list. Jadi untuk gula Jawa tidak perlu ada label halalnya, boleh digunakan. Cuman hanya ditulis gitu ya, gula Jawa, di kolom nomor sertifikat halal itu ditulis beli di pasar mana misalnya, atau beli di warung mana misalnya, seperti itu. Tapi kok ibu bisa menemukan atau ibu memilih menggunakan gula Jawa yang sudah berkemasan, ada nggih gula Jawa berkemasan itu di supermarket atau di di supermarket atau minimarket seperti itu, maka boleh dicantumkan mereknya. Kalau misalnya memang ada sertifikat halalnya, monggo dituliskan sertifikat halalnya. Boleh sekali, tapi kalau tidak ada, maka boleh ditulis beli di warung atau beli di pasar seperti itu. Jadi kayak gula Jawa, kemudian tempe itu juga sudah termasuk positif list. Tape itu juga sudah termasuk positif list, seperti itu. Dan ada beberapa lagi produk positif list, saya tidak terlalu hafal karena memang banyak macamnya. Kalau ibu-ibu menghendaki nanti bisa saya kirim daftarnya lewat grup. Atau kalau misalnya mau googling, cari di Google juga bisa. Nah, selanjutnya masa berlaku sertifikat halal. Masa berlaku sertifikat halal ini juga sebisa mungkin diisi. Sebisa mungkin diisi kalau mencarinya bisa lewat website LP POM MUI atau bisa lewat website BPJPH. Websitenya apa, Bu? Misalnya ya, nanti ibu kalau mengisi akun si halal di kolom
di bagian pengisian form bahan baku itu di bawah itu ada tombol hijau yang mengarahkan, kalau itu diklik akan mengarahkan bapak-bapak dan ibu-ibu itu menuju link untuk mengecek sertifikat halal, kemudian nomor sertifikat halal, kemudian masa berlaku sertifikat halal tersebut. Bahkan kalau misalnya bapak-bapak ibu-ibu ingin mencari alternatif bahan yang bersertifikat halal, misalnya ibu-ibu menggunakan saat ini menggunakan margarin yang tidak bersertifikat halal, kemudian ingin mencari rekomendasi margarin yang bersertifikat halal, di link tersebut juga disediakan. Tinggal menuliskan jenis produknya, misalnya margarin. Nah, kemudian klik cari. Diklik cari maka akan muncul itu margarin yang bersertifikat halal yang ada di seluruh Indonesia. Ibu-ibu tinggal mencari merek atau brand yang paling mudah ditemukan di sekeliling bapak-bapak dan ibu-ibu. Seperti itu. Jadi insya Allah tidak ada yang sulit. Hanya memang kami membutuhkan kemudahan dari bapak-bapak ibu-ibu sekalian untuk memang kalau perlu mengganti bahan dengan segala harapan, kami mengharap bapak-bapak dan ibu-ibu tidak sulit untuk menggantinya gitu. Insya Allah kalau terkendala dengan misalnya harganya lebih mahal atau produknya agak susah dicari itu ya, insya Allah kalau masalah harga untuk kehalalan kita semua kalau orang Islam paham nggih, ibaratnya mendingan nggak makan gitu ya daripada makanan yang kita konsumsi itu tercampur dengan barang yang haram gitu. Mahal sedikit nggak apa-apa, tapi kita betul-betul menyajikan produk yang halal untuk konsumen kita gitu. Seperti itu. Kemudian kalau untuk susah mencari misalnya sekarang saya rasa nggak ada ya mencari bahan susah itu, karena semua bisa dipesan lewat online. Semua produk yang ada di Irian sekalipun kalau mau nyampe ke Sumatera misalnya ya ujung ke ujung itu nggak ada yang susah. Tinggal gimana kita mau komitmen kita untuk menjaga kehalalan produk yang kita produksi tersebut. Insya Allah semua ini menjadi pahala bagi bapak-bapak dan ibu-ibu pemilik usaha sekalian ketika memang dilandaskan kepada keinginan untuk mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin itu nggih Bu untuk dokumen pendukung ini. Kalau ada sertifikat halal misalnya biasanya untuk kayak roti itu ada isian ayam, ayamnya harus dari RPA, rumah pemotongan ayam yang bersertifikat halal. Kalau bapak-bapak ibu-ibu bisa meminta fotokopi atau minta foto gitu nggih. Nun sewu Pak, Bu, saya mau memotret sertifikat halal dari RPA ini misalnya. Sekarang sudah canggih nggih teknologi, kita tidak perlu menyusahkan mereka dengan minta fotokopi, kita punya alatnya sendiri, pakai HP kita dipotret gitu kan. Nah, itu boleh dilampirkan di sini gitu, boleh dilampirkan di dokumen pendukung ini gitu. Bisa diletakkan di SJPH, lampiran SJPH itu ya, lampiran boleh ditambah misalnya lampirannya ditambah sendiri dokumen pendukung bahan baku yang jenengan gunakan itu bisa seperti itu. Insya Allah itu akan sangat mendukung sekali, memudahkan sekali untuk proses sertifikasi halal produk jenengan itu. Ya, untuk lembar pertama nggih, sheet pertama itu cara pengisiannya seperti itu. Nah, kemudian kita masuk ke sheet yang kedua. Sheet yang kedua ini cara pengisiannya adalah
daftar bahan yang digunakan pada setiap produk. Nah, angka kolom nomor 1 itu kolom nomor nggih, kolom nomor 2, kolom B itu nama bahan dan merek sama seperti di atas tadi. Sebaiknya tidak berubah. Kalau di atas tadi di kolom 1 itu nomor satunya terigu, maka di lembar ini kolom satunya juga diisi terigu. Jadi urutannya jangan berubah. Kalau menggunakan komputer mudah ya, tinggal copy paste gitu kan. Urutannya tidak mungkin berubah. Tapi kalau mau ditulis manual, nggih boleh. Nanti urutannya jangan sampai berubah. Itu. Jadi nanti nyocokannya lebih mudah. Nah, kemudian ini kolom C sampai kolom L, nomor 1 sampai nomor 10 itu adalah nama produk jenengan, nama produk yang ingin disertifikasi. Misalnya, saya ambil contoh roti manis nggih. Roti manis itu kan bermacam-macam isiannya. Ada yang isi coklat, ada yang isi keju, ada yang isi misalnya stroberi, selai melon atau dan lain sebagainya. Nah, itu bisa ditulis di kolom keterangan. Kolom keterangan, nama produk nomor 1. Roti manis rasa coklat gitu ya, atau roti manis coklat. Nomor 2, roti manis keju. Nomor 3, donat kentang choco chip misalnya, dan seterusnya gitu. Atau misalnya ibu-ibu produknya jajan pasar, nomor 1 lemper, nomor 2 wajik, dan nomor 3 sosis Solo, nomor 4 dan lain sebagainya gitu ya, lumpur kentang atau dan lain sebagainya. Silakan ditulis di keterangan. Nah, untuk angka nomor 1, 2 sampai 10 ini biar tetap berupa angka. Nah, cara pengisiannya seperti apa? Ini cara pengisiannya cuma dicentang-centang, Bu. Jadi misalnya nomor 1 terigu digunakan di produk nomor berapa saja. Misalnya nomor 1 roti manis, nomor 2 lemper. Lemper kan boten ngagem terigu nggih, lemper tidak menggunakan terigu, maka di kolom nomor 2 nama bahan terigu tidak perlu dicentang. Seperti itu. Begitu terus sampai bawah. Kolomnya ini saya beri kolom nomor 25. Kalau kurang, misalnya saya bahannya banyak sekali, misalnya monggo boleh ditambah sendiri jadi 2 lembar, 3 lembar boleh sekali. Atau misalnya kolomnya mau diperkecil, boleh. Begitu. Termasuk di sini kalau bapak-bapak ibu-ibu mau menggunakan produk alternatif, misalnya minyak goreng. Saya minyak goreng itu mereknya nggak pasti, saya pakai yang ada saja. Monggo ditulis semuanya. Misalnya minyak goreng Vilma, minyak goreng Sania, minyak goreng Tropicana Slim, minyak goreng Tropicana itu ya. Nah, itu silahkan ditulis semua, nanti dicentang yang ya silahkan dicentang yang yang digunakan gitu. Jadi produk-produk alternatif merek-merek lain itu juga silahkan ditulis gitu. Jadi suatu saat kok ada penggantian merek, nggak usah ini lagi, bikin lagi gitu. Nah, mungkin seperti itu nggih cara pengisian untuk lembar kedua. Nanti kalau misalnya ada yang perlu dibahas lagi atau ada yang perlu ditanyakan, bisa langsung menghubungi nomor WA saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.